Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rai Aditya Rifanda dengan NIM 44014211073 asal program studi Pendidikan Biologi angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan desain penelitian dari hasil proposal saya dalam memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Desain Penelitian Pendidikan yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Saiful Ridlo, MSI. Ada pula judul proposal yang saya ajukan, yaitu pengembangan modul ekosistem berbasis Problem Based Learning atau PBL berintegrasi pendidikan karakter pada SMA Negeri 12 Semarang. Sebuah penelitian sudah pasti memiliki latar belakang. Latar belakang pada proposal saya yaitu pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik yang berkarakter. Hal ini diungkapkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sayangnya, pada fakta lapangan, Indonesia menghadapi krisis karakter, terutama pada generasi muda. Hal ini disampaikan oleh Yati 2021. Hal ini juga didukung oleh hasil survei IKPD, Indeks Karakter Peserta Didik yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Fenomena krisis karakter yang terjadi pada generasi muda juga terlibat pada peserta didik SMA Negeri 12 Semarang. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru SMA Negeri 12 Semarang. Selain itu, guru SMA Negeri 12 Semarang juga mengungkapkan membutuhkan bahan ajar inovatif dan ingin meningkatkan hasil belajar pada materi ekosistem. Melalui 4 latar belakang tersebut, solusi terbaik dari permasalahan yang saya ambil yaitu mengembangkan modul ekosistem berbasis PBL yang berintegrasi pendidikan karakter dengan harapan pengembangan modul dapat meningkatkan nilai karakter anak terutama pada peserta didik SMA Negeri 12 Semarang. Dan juga sebagai bahan ajar yang memiliki inovasi dan dapat meningkatkan hasil belajar pada materi ekosistem di SMA Negeri 12 Semarang. Melalui latar belakang ada pula rumusan masalah yang saya rumuskan yaitu 1. Bagaimana prosedur pengembangan modul ekosistem berbasis PBL berintegrasi pendidikan karakter. 2. Bagaimana kelayakan modul yang dikembangkan tersebut. 3. Bagaimana respon guru dan peserta didik terhadap modul yang dikembangkan tersebut. Yang kedua, menguji kelayakan modul yang dikembangkan tersebut. 3. Mengobservasi respon guru dan peserta didik terhadap modul yang telah dikembangkan tersebut. 4. Menganalisis peningkatan nilai karakter peserta didik dengan adanya modul yang dikembangkan tersebut. Ada pula batasan penelitian yang saya bataskan yaitu 1. Pengembangan modul ini dimaksudkan untuk mengembangkan modul ekosistem berbasis PBL berintegrasi pendidikan karakter yang nantinya akan dikhususkan sebagai bahan ajar SMA Negeri 12 Semarang. Yang kedua, fokus pendidikan karakter yang diterapkan pada modul yaitu dimensi kemandirian dan gotong royong. Ada pula manfaat penelitian secara teoritis yaitu memberikan kontribusi dalam pengembangan bahan ajar seperti modul yang memiliki nilai efektif dalam memperkuat nilai karakter peserta didik. Lalu ada juga manfaat penelitian praktis bagi peserta didik dapat menambah referensi dan sumber belajar yang dapat meningkatkan nilai karakter. Yang kedua, bagi guru dapat memperoleh bahan ajar tambahan yang inovatif
sebagai alternatif dalam kegiatan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik dan kurikulum, serta membantu dalam mencapaikan nilai karakter kepada peserta didik. Lanjut pada bab 2, di sini ada tinjauan pustaka dalam merumuskan proposal yang saya buat. Yang pertama, saya meninjau pustaka yang dikemukakan oleh Hidayanti et al. Pada tahun 2023, yaitu e-modul berbasis PBL, ternyata dapat diterapkan pada materi biologi untuk meningkatkan literasi sains. Lalu ada pula oleh Rohmania tahun 2023. E-modul berbasis PBL dengan muatan pendidikan karakter dapat diterapkan pada materi virus. Lalu yang terakhir, e-modul berbasis PBL dengan muatan pendidikan karakter dapat diterapkan pada materi ekosistem umum untuk SMA kelas 10 oleh Rahmawati 2022. Maka dari itu, dari hasil tinjauan pustaka dapat saya simpulkan bahwa e-modul dapat diterapkan dengan model pembelajaran PBL dan juga berintegrasi pendidikan karakter yang nantinya akan diterapkan pada materi ekosistem untuk SMA kelas 10 yang saya ujikan nanti pada SMA Negeri 12 Semarang. Berikut ini ada juga kerangka berpikir, bisa dilihat di sebelah kiri saya. Hipotesis teoritisnya yaitu pengembangan model ekosistem berbasis PBL berintegrasi pendidikan karakter akan meningkatkan nilai karakter peserta didik SMA Negeri 12 Semarang. Baik, lanjut pada bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, di sini desain penelitian yang saya ambil adalah Research and Development atau R&D dengan model pengembangan yang saya gunakan yaitu model pengembangan ADI. Berikut ada bagian-bagian bagaimana ADI itu bekerja. Nah, ADI itu tahapannya ada 5, yaitu diawali dengan Analyze, Design, Development, Implementation, dan diakhiri oleh Evaluation. Saya jelaskan tahapan berdasarkan proposal yang telah saya buat. Pertama, pada tahap analisis atau analyze, saya di sini menganalisis kurikulum yang digunakan, analisis materi, dan analisis kebutuhan yang digunakan pada proposal. Setelah analisis tersebut terkumpul, saya menyimpulkan melalui evaluasi. Hasil evaluasi akan saya lanjutkan pada tahapan desain. Pada tahapan desain, di sini saya merancang produk, lembar validasi, dan soal tes yang nantinya akan digunakan sebagai validitas kelayakan e-modul, keefektifan e-modul. Nanti hasil-hasil rancangan tersebut dievaluasi, nantinya akan dikembangkan lagi melalui tahap development. Di tahap development, saya mengembangkan produk, mengembangkan lembar validasi, dan soal tes. Pengembangan ini berdasarkan hasil validasi oleh validasi media, ahli validasi materi, ahli validasi media, dan juga melalui uji skala kecil. Nah, dari tahap-tahap tersebut, produk dan juga soal akan direvisi sesuai komentar ataupun saran dan penilaian berdasarkan ahli dan juga uji skala kecil. Setelah melalui revisi, jika siap maka masuk ke dalam implementasi atau implementation. Nah, di sini produk yang melalui tahap development akan diuji pada skala besar yang nantinya akan melihat bagaimana respon peserta didik terhadap produk yang telah dikembangkan. Yang nantinya penilaian terhadap produk itu akan dievaluasi di tahap evaluation. Ada pula lokasi penelitian yang saya lakukan ada di SMA Negeri 12 Semarang yang berlokasi di Jalan Raya Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dengan sampel dan populasi, yaitu populasinya merupakan seluruh peserta didik kelas 10 MIPA SMA Negeri 12 Semarang. Dengan sampel, saya mengambil satu kelas 10 MIPA sebagai uji skala kecil dan 3 kelas 10 MIPA sebagai uji skala besar. Lalu ada data dan sumber data. Yang pertama ada kelayakan e-modul melalui metode non-tes dengan instrumen lembar validitas
seperti ahli media, ahli materi, lalu ada lembar angket keterbacaan, uji skala kecil. Nantinya akan dianalisis kualitatif. Yang kedua, ada respon modul dengan metode non-tes, instrumennya lembar respon peserta didik dianalisis kualitatif dengan sumber data peserta didik SMA Negeri 12 Semarang. Lalu yang ketiga ada keefektifan modul dengan melalui metode tes yaitu pre-test dan post-test. Instrumennya yaitu soal pilihan ganda dengan jumlah 25 soal. Dianalisis menggunakan uji N-Gen menggunakan bantuan aplikasi Anates yang nantinya sumber datanya melalui peserta didik SMA Negeri 12 Semarang. Ada pula teknik analisis data, yaitu yang pertama analisis data validasi ahli media, ahli materi, dan respon angket peserta didik dengan rumus skor ideal kriterium sama dengan jumlah item dikali skor maksimal. Jika di persentase, jumlah skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100%. Skala yang digunakan yaitu skala Likert dari 1 sampai 5. Yang terendah yaitu sangat tidak layak, hingga yang paling bagus adalah sangat layak yaitu 5. Lalu ada analisis data keterbacaan modul. Pada rumusnya yang digunakan yaitu persentase sama dengan jumlah skor yang diperoleh dibagi skor maksimal kali 100%. Skala yang digunakan yaitu skala Goodman, yang dimana hanya terdapat dua opsi yaitu ya atau tidak dalam menjawab pertanyaan. Skala yang saya gunakan yaitu 1 sampai 5 dengan keterangan yang paling rendah sangat tidak layak, yang paling baik yaitu sangat layak. Dan terakhir adalah analisis data tes berkaitan dengan keefektifan modul. Di sini rumus yang digunakan ada rumus uji N-Gen dengan skala kriteria N-Gen score yang ada 3 nantinya. Baik, sekian dari presentasi yang saya sajikan mengenai proposal saya. Jika ada kekurangan, saya meminta maaf. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.